Sementara itu, teka-teki terkait video syur mirip Ade putri dari musisi David Bayu bakal terjawab. Kemarin Ade didampingi David ayahnya beserta kuasa hukumnya Sandi Arifin mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sayangnya baik Ade dan David enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait video syur yang diduga mirip diri Ade. Bantahan nggak terlihat video itu? Ya, kabarnya lantaran kondisi mental Ade yang masih syok, pemeriksaan pun tidak berlangsung lama dan Ade hanya menjawab 5 pertanyaan. Sandi kuasa hukum Ade meminta secara resmi dan membuat surat agar pemeriksaan ditunda lantaran kondisi kliennya masih belum fit. Lantas benarkah hari ini Ade akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan? Oke, agendanya hari ini tadi kita sudah menjalani proses pemeriksaan, tapi karena keadaan dari klien kami hari ini agak mungkin masih shock dan juga masih agak sedikit butuh waktu untuk memberikan keterangan. Jadi kami meminta secara resmi tadi membuat surat untuk menunda ataupun meminta pemeriksaan jadi besok siang. Sebagai kuasa hukum, Sandi memang belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut lantaran Ade belum sepenuhnya menjalani pemeriksaan. Hingga kini status Ade pun masih sebatas saksi. Kita baru mendapatkan surat kuasa dan juga pemeriksaan juga belum lebih ke materi lebih lanjut. Jadi mungkin kami minta waktu untuk mempelajari, mungkin besok bisa lebih detailnya kita sampaikan. Ya, pemanggilan Ade sebagai saksi terkait video syur mirip dirinya merupakan tindak lanjut dari penangkapan 2 orang pelaku yang menyebarkan video syur tersebut. 2 pelaku ini berinisial JE dan MRS yang ditangkap 1 Agustus lalu. Hingga kini, polisi masih mendalami motif pelaku menyebarkan video syur tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pendalaman penyidikan dugaan penyebaran konten elektronik yang bermuatan pornografi yang para penyebarnya sudah ditangkap 2 orang, hari ini akan melakukan pendalaman pemeriksaan saksi untuk bertanya kepada saksi AD inisialnya, apakah benar dia adalah orang yang ada di video tersebut. Di sisi lain, Meita alias MI, pelaku penganiayaan terhadap anak balita di Daycare Depok, rupanya tak menampakkan raut penyesalan dan tak ada permintaan maaf usai melakukan penganiayaan membuat orang tua korban meradang. Kepada Denny Sumargo, orang tua Baby A dan Baby K pun mengungkapkan kesedihan dan penyesalan, serta masih dihantui rasa bersalah lantaran anaknya menjadi korban penganiayaan saat dititipkan di daycare. Lantas benarkah lantaran ingin mengawal kasus ini, ibunda Baby K memutuskan resign dari pekerjaan? Shock. Apa di kepalamu saat itu? Ya saya marah lah. Iya pasti. Marah, kesel, terus sedih juga. Iya. Dan saya ngerasa ya saya salah gitu sebagai orang tua. Seharusnya saya yang ada di situ yang harus nyelamatin dia, yang harus lindungin dia tuh saya. Saya salah masukin anak saya ke daycare itu. Harusnya saya resign aja, saya nggak usah kerja. Ya, orang tua Baby K dan Baby A memang tak pernah menduga jika anak-anaknya menjadi korban penganiayaan dari pelaku. Para orang tua ini mengaku begitu percaya jika daycare ini bisa menjaga anak-anak mereka. Bahkan menurut penuturan ibunda Baby K, dirinya awalnya tak menaruh curiga saat anaknya mengalami luka lebam di bagian kaki, apalagi mereka mengaku tak mendapat akses CCTV untuk memantau anak-anak mereka saat di daycare. Namun alangkah kagetnya saat para guru-guru memberikan rekaman CCTV jika anaknya mengalami penganiayaan dari pelaku. Lantas benarkah hingga kini Baby A dan Baby K mengalami trauma? Kenapa saya dari awal tuh ngerasa vibes-nya nggak enak Apa tuh. itu vibes? Apa itu kayak gitu? Nggak tahu ya, mungkin itu feeling seorang ibu aja kali ya. Uh-uh. Saya ngerasa kayak mending di daycare lama nggak sih gitu. Oke. Cuma suami saya tetap kayak kejauhan, kasihan kamu nganternya juga, takut capek di jalan gitu. Oke. Terus juga
hal yang mengganjal di hati saya juga di Wensen ini tuh nggak ada CCTV yang bisa diakses oleh orang tua. Harusnya biasanya ada. Sedangkan daycare yang lain tuh ada. Bike ada trauma. Iya, trauma. Apa dia trauma itu? Dia itu kemarin tuh kan sempat kita visum psikiatrum di RS Polri. Paling terasa adalah dia mengalami night terror. Night terror itu ketika tidur dia tuh tiba-tiba ngigo, terus nangis-nangis tanpa ada alasan yang jelas. Dan itu memang terasa sekali ketika setelah tanggal 10 Juni itu. Nah, awal mulanya saya mikirnya kayak karena nih anak demam, dia nggak nyaman jadi ngigo. Tapi setelah sembuh demam pun beberapa kali masih seperti itu sampai sekarang. Meski pelaku sudah ditangkap, namun para orang tua sempat dilanda rasa khawatir jika pelaku yang kabarnya tengah hamil muda akan bebas meski bukti-bukti yang diserahkan sudah cukup kuat. Namun tetap saja keresahan melanda hati orang tua korban, lantaran kabarnya pelaku memiliki adik yang merupakan seorang anggota DPR. Pemberhentian penyidikan karena ternyata Macam-macam walaupun ya ada aja. Bisa karena misalnya bukti kurang, saksi kurang, atau lain sebagainya. Itu hal-hal yang kita khawatirkan. Iya. Kekhawatiran saya sebenarnya saat ini sama yang disampaikan oleh Bang Leon. Saya takut pelakunya malah bebas dan malah menuntut balik. Di tempat berbeda, Denny Sumargo dan Olivia Sumargo kini tengah diliputi rasa bahagia pasca menjadi orang tua baru. Bahkan Olivia sempat malu-malu lantaran kondisi kakinya yang membengkak saat hamil dan sempat menjadi sorotan warganet. Kini Olive sudah mulai berani menunjukkan kakinya yang sudah kembali normal. Lantas benarkah pasca melahirkan bobot tubuh Ci Olive turun 6 kg? Apa? Malu aku. Kakinya udah nggak bengkak dong. Coba sini, aku lihat. Masa kakinya Ci Olive bengkak viral? Gimana? Udah enak ya? Iya, udah turun berapa kilo? Malu 6. Ada 6 kilo. Ngapain kamu yang? Lagi tidur jangan digangguin gitu. Ini kamu nanti diomelin netizen lo, ponakan online-nya tuh. Ponakan online-nya disiksa nih. Tahu ciduk. Kok ditutupin? Eksklusif. Sok banget kau.